Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan OMH revisi. Nah, syarat dari penentuan OMH revisi adalah kalian terlebih dahulu harus menyelesaikan ARD-nya yang telah dihitung di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi adalah ARD-nya yang harus kalian cari terlebih dahulu sebelum ke masuk OMH revisi. Untuk perhitungannya sama seperti pada OMH awal, cuma di sini yang membedakannya adalah penentuan jaraknya ini. Penentuan jaraknya. Nah, penentuan jarak dari OMH revisi adalah harus berdasarkan ARD awal yang telah kalian tentukan di modul di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dikarenakan cara perhitungannya sama, kita tinggal dikopikan saja ya yang perhitungan awalnya biar cepat. Kenapa? Karena untuk kolom darinya juga sama isinya, untuk kolom ke-nya juga sama, untuk kolom nama komponennya juga sama isinya, ini juga sama, untuk ongkosnya juga sama. Nah, jarak ini yang berbeda. Jaraknya saja yang membedakannya. Jadi kalian hapus saja. Jaraknya hapus. Ini untuk total ongkos rumusnya juga sama. Ini juga sama rumusnya ya. Tinggal ini judulnya ganti sama OMH revisi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa penentuan jarak OMH revisi adalah berdasarkan ARD. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan. Kita lihat jarak antara gudang bahan baku dan meja pabrikasi adalah berapa meter jaraknya. Kita lihat di sini di dalam ARD. Nah, untuk kode gudang bahan baku dan meja pabrikasi adalah untuk gudang bahan baku, kodenya adalah A dan mesin pabrikasi adalah B. Jadi, berapa jarak antara departemen A dan departemen B? Kita lihat di sini jarak antara A dan jarak antara B. Berapa jaraknya ya? Kita hitung. Kita lihat, misalkan gudang bahan baku, misalkan bahan bakunya berada di tengah-tengah departemen. Berarti jarak di sini ke sini. Nah, kita ketahui bahwa panjang jarak antara A dan B adalah setengah dari sisi ruang departemen A ditambah dengan setengah dari sisi departemen gudang bahan baku. Dengan departemen dengan kode B, yaitu pabrikasi. Seperti itu kan? Nah, untuk mencari panjang sisi dari departemen ini, departemen B, ada rumusnya akar dari luas departemen B. Akar dari luas departemen B. Kita lihat di sini ya. Sebenarnya akar dari SQRT dari departemen, misalkan departemen A, tinggal di blok aja udah sama ya. Tinggal di blok aja sama. Nah, kita lihat berarti untuk gudang bahan baku panjang sisinya adalah 26,97. Gudang bahan baku A ya. Berarti berarti panjang sisi dari departemen A ini adalah di sini dilihat 26,97, yaitu 26,97. Nah, kalau setengahnya itu berapa? Kalau setengahnya adalah tinggal dikali 0,5 atau dibagi 2. Yaitu di sini sebenarnya ini dibagi dengan 2 ya. Maka panjangnya adalah 13,49. Maka di sini adalah panjang setengah dari sisi departemen A adalah yaitu 13,49. Sedangkan untuk setengah dari sisi
departemen B adalah caranya juga sama, dikali dengan 0,5 atau dibagi dengan 2. Jadi tinggal ditarik saja ya. Ini dilihat bahwa mesin pabrikasi itu setengah sisinya adalah 8,95. Nah, jadi setengahnya di sini sampai ke sini adalah 8,95. Jadi kita di sini dapat diketahui bahwa jarak antara A dan B adalah 13,49 ditambah dengan 8,95. Maka di sini bisa ditentukan luasnya adalah ini, setengah dari ini ditambah dengan setengah dari mesin fabrikasi, panjang sisi mesin fabrikasi. Maka hasilnya adalah 22,44. Ini juga sama ya, dikarenakan sama ke mesin fabrikasi, maka ini juga sama, tinggal ditarik saja. Kemudian saya contohkan sekali lagi. Jarak antara gudang bahan baku ke mesin las. Kita lihat di kodenya berapa. Untuk kode gudang bahan baku adalah A, dan untuk kode mesin las adalah K. Berarti jarak antara A dengan jarak antara K. A dengan K. Kita lihat di sini. Kita misalkan biar gampang ya. Jarak antara A dengan K. Ya, biar ini dihapus saja ya, biar jarak antara A dengan K. Nah, kita lihat jalan dari A menuju K, jalannya bisa beda-beda ya, bisa lewat sini, melewati departemen A, kemudian melewati departemen O, kemudian ke departemen K, atau jalannya bisa melewati departemen B, kemudian melewati L, kemudian K. Bisa juga jalannya melewati M, kemudian melewati L, kemudian melewati K. Jalannya bisa seperti itu kan jalannya. Maka sebenarnya untuk perhitungan OMH revisi dengan banyak jalan seperti ini adalah caranya kalian harus dihitung satu-satu. Misalkan jarak A, misalkan kalau jalannya ke A, kemudian ke M, kemudian ke O, terus ke K, itu ongkosnya berapa. Kemudian kalau misalkan ke B, ke L, dan ke K, itu jaraknya berapa. Ke M lewat L, kemudian ke K itu jaraknya itu berapa, total ongkosnya berapa. Kemudian pilih ongkos yang paling kecil. Sebenarnya seperti itu seharusnya. Cuma di praktikum kali ini biar kita gak ribet atau biar kita gak terlalu banyak perhitungannya, maka kalian pilih salah satu jalan aja. Asalkan syaratnya pilih jalan yang efisien gitu. Jangan seperti ini, ke B, ke L, ke M, ke O, ke K, jangan seperti itu. Pilih jalan yang paling pendek saja ya. M, ke O, ke K, cukup seperti itu misalnya. Nah, kemudian misalkan kita pilih jalannya adalah melewati M, kemudian ke O, setelah ke O, kemudian ke K. Nah, jaraknya ini berapa? Panjang perpindahannya itu berapa meter? Maka kita hitung. Caranya adalah pertama, kita perhatikan di sini. Ini panjang dari sini ke sini adalah setengah dari sisi departemen A. Ya, lihat. Departemen A setengah di itu 13,49. Maka di sini sebenarnya 13,49 ditambah, kita lihat di sini. Ditambah dengan misalkan warnanya kuning, warna kuning aja, biar warna biru aja ya. Ditambah dengan jarak ini. Sini kemudian terus. Nah, ini bukan setengah tapi inilah panjang
sisi dari departemen A. Jadi setengah panjang sisi dari departemen A ditambah sisi dari departemen M. Nah, ini ditambah sisi departemen M. Lihat departemen M berapa? Bak nikal. Nah, yang ini yang 13 bukan yang ini. Ini kan setengah yang udah dibagi dengan 2. Sedangkan yang ini adalah yang tidak dibagi, maka ditambah ini ditambah, kita lihat di sini lagi, kita lihat ditambah dengan O. Kita lihat di sini misalkan warnanya seperti ini, setengah dari panjang sisi O, kemudian ditambah lagi setengah dari panjang sisi O. 0,5 ditambah 0,5 atau setengah ditambah setengah itu pasti dengan 1. Maka ini juga kalau misalkan belok seperti ini juga adalah panjangnya sama seperti yang M ini, yaitu panjang sisi dari O. Ya. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan yang biru ini kita tarik, maka juga panjangnya bakalan sama ya. Nah, maka intinya di sini untuk belok seperti ini juga adalah ditambah dengan panjang dari sisi O. Kita lihat di sini ditambah dengan panjang sisi O. Lihat O itu gudang bahan jadi. Yaitu 24,91. Kemudian ditambah dengan kita lihat di sini ditambah dengan setengah. Nah, kita lihat setengah dari panjang sisi K ya, setengah dari panjang sisi K. Dan kita lihat di sini ditambah setengah dari panjang sisi K. Kita lihat K. Ini K mesin las. Kemudian ini yang setengahnya yang ini, yang 3,69. Enter. Maka panjangnya ada 55,55. Ini juga sama. Nah, itu yang memberikannya yaitu jaraknya. Kemudian contoh lainnya lagi yaitu gudang bahan baku ke bak nikel ya. Saya ke bak nikel, kita lihat bak nikel tuh kode dari departemennya adalah M. Jadi jarak antara A dengan M. Lihat di sini. Nah, ini jarak antara A dengan M. Nah, jarak antara A dengan M kan sama ya. Tinggal setengah dari panjang sisi A ditambah dengan setengah panjang dari sisi M. Dan nah, saya contohkan yang bawahnya ya biar ada variasi. Jarak antara mesin penghalus besi ke bak nikel. Lihat di sini mesin penghalus besi dengan bak nikel, yaitu L panjang, jarak antara L dengan M. Kita lihat di sini jarak antara L dan M ini juga sama ya, tinggal setengah dari panjang sisi L ditambah setengah dari panjang sisi M. Pokoknya kalau misalkan ada jaraknya misalkan antara B dengan D misalkannya jaraknya. Dari jarak B ke D itu jaraknya berapa? Jangan langsung ke sini, gak boleh seperti ini. Harus seperti ke sini atau ke sini. Ke sini harus ke C, kemudian ke D atau ke L, kemudian ke D. Jadi gak boleh gak boleh diagonal ya, gak boleh diagonal seperti ini.